yang akan dibawakan oleh Romo Lulus Widodo. Mari Romo, kami persilakan waktunya. Shalom. Shalom Salam Romo. Ya, Anda. Makasih, Apakah Romo. suara saya terdengar jelas? Jelas Romo. Jelas Romo. Ya, sebentar saya tinggikan. Ya. Gambarnya kelihatan jelas? Belum Romo. Gambarnya? Belum. Gambarnya Romo. Gambarnya saya kelihatan jelas? Jelas. Belum ada. Tapi fotonya Romo ini yang gambarnya Romo. Videonya sudah kan? Belum. Loh. Saya jelas. Belum share screen, Romo. Ulangi sebentar. Jelas, Romo. Fotonya Jelas, Romo. Udah jelas. Kok bilangnya belum jelas? Jelas. Yang jelas itu fotonya Romo. Tapi share screen-nya nggak ada. Video. Romo pakai PowerPoint nggak? Nggak pakai. Oh ya wes, ayo. Dengerin aja. Ya, baik. Shalom. Shalom Romo. Sampai bingung, gambar belum muncul, sampai kaget saya. Ibu itu nakut-nakuti aku, wis. Baik. Apa kabar semua? Baik, Romo. Luar biasa saya bisa menyapa Anda sekali lagi dan menjadi bahan perenungan kita. Luar biasa hari ini. Temanya bagus sekali. Hidup bukan menyerah, tetapi berserah kepada Sang Keraiman Ilahi. Hidup bukan menyerah, tetapi berserah kepada Sang Keraiman Ilahi. Apa maksudnya? Nanti kita akan merenungkan. Nah, apa yang menjadi pendasaran perenungan kita? Ada dua teks kitab suci yang menjadi pendasaran. Saya menyebutkan, saya bacakan untuk Anda. Yang pertama dari Filipi 4:13. Filipi, surat Rasul Paulus kepada umat di Filipi bab 4 ayat 13 yang bunyinya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Yang kedua dari Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Baik, ini pendasaran kitab sucinya. Yang pertama dari surat Rasul Paulus kepada umat di Filipi bab 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada aku. Ini dasar kita berserah karena kita percaya segala perkara dapat ditanggung di dalam Kristus Yesus, Sang Keraiman Ilahi yang memberi kekuatan kepada kita. Nah, yang kedua, Mazmur 37 ayat 5, Mazmur 37 ayat 5 berbunyi, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Saudara-saudari, ini sungguh luar biasa. Saya katakan luar biasa karena apa? Karena ada Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi kita menyadari ada masalah, ada problem, ada kesulitan, bahkan mungkin kekacauan dalam hidup kita. Yang kita bingung, kenapa bisa terjadi? Banyak perkara, masalah hutang, masalah sakit, masalah keluarga, keributan, ketidakcocokan, dan lain sebagainya. Masalah keinginan yang tidak tercapai, kita ingin begini, tidak tercapai. Aku ingin beli itu tidak bisa membeli. Aku ingin anakku begini tidak tercapai. Atau waktunya belum datang. Dan itu membuat orang menjadi krisis iman. Saudara-saudari, di banyak belahan negara-negara, bahkan mungkin di Indonesia, sudah banyak orang yang mengalami yang namanya krisis iman. Mengalami erosi iman. Mengapa demikian? Karena mereka memiliki keinginan, memiliki harapan, memiliki impian yang mungkin tidak tercapai. Atau mereka berteriak, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tetapi Tuhan dipandang diam. Sehingga
banyak manusia menyerah untuk tidak percaya kepada Tuhan. Banyak yang mencari jalan pintas. Banyak yang mencari penolong-penolong lain yang bukan Tuhan. Saudara-saudari, ini sangat menarik. Sangat menarik kenapa? Tema kita, hidup bukan untuk menyerah. Kalau Anda mengakui sebagai pengikut Kristus, kalau Anda mengatakan, Yesus kawan dalanku. Data sudah sore, tutup besok. Ini yang saya mau katakan. Yang saya mau katakan adalah, Yesus kau andalanku. yang mau saya katakan adalah apa? Kita benar-benar percaya bahwa Tuhan itu adalah hidup kita. Dan bukan teori, saudara-saudari. Bukan teori. Baik. Kenapa banyak orang menyerah? Saudara-saudari, lagu rohani yang mungkin sering Anda dengar, saya juga sering mendengar. Allah peduli. Anda tahu lagu itu? Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Banyak perkara kita tidak mengerti. Tidak mengerti, saudara-saudari. Mengapakah harus terjadi? Mengapa terjadi? Mengapa saya punya banyak hutang? Mengapa keinginan saya tidak tercapai? Mengapa anak saya tidak bisa bersekolah? Mengapa begini? Banyak perkara. Aku tidak mengerti Tuhan. Saudara-saudari, yang saya katakan ini serius. Anda jangan menganggap begini. Anda jangan mengatakan begini. Aku tidak kok begitu. Jangan, tunggu dulu. Yang saya katakan serius. Kalau terjadi pada teman Anda, pada umat satu lingkungan Anda, pada teman sahabat Anda, saudara Anda, mungkin Anda tidak, karena tidak terjadi langsung dalam kehidupan Anda. Tapi kalau peristiwa itu terjadi dalam kehidupan Anda, saya ulangi, kalau peristiwa yang tidak mengenakkan itu, peristiwa yang menyakitkan itu, peristiwa yang tidak bisa Anda terima itu terjadi dalam hidup Anda, ceritanya menjadi lain, saudara-saudari. Apakah Anda bisa berserah? Maybe, mungkin malah menyerah. Karena berserah beda dengan menyerah. Kalau menyerah, kita sudah tidak kuat lagi, kemudian kita menyerah, kita mengatakan, ya sudahlah, aku menyerah. Tapi kalau berserah, berarti memasrahkan sesuatu yang kita sendiri tahu kita tidak mampu, hanya kepada Tuhanlah, Sang Kiraiman Ilahi, aku berserah. Saudara-saudari, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara. Banyak perkara terjadi. Silakan terjadi. Aku tidak mengerti. Tapi satu perkara yang ku tahu. Satu perkara yang ku simpan dalam hati. Tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Saudara-saudari, seperti Anda ketahui, sebagian Anda tahu bahwa saya ini bertugas di pedalaman Agats, Asmat, di Papua. Jadi saya bertugas di Papua. Daerahnya tidak mudah, saudara-saudari. Dan saya di Papua sadar betul, saya tidak mungkin mengandalkan kemampuan manusiawi saya. Saya ulangi, saya tidak mungkin mengandalkan kemanusiaan saya. Karena apa? Medan terlalu berat, saudara-saudari. Situasi terlalu berat. Dan benar-benar berat. Betul-betul berat. Yang saya lakukan adalah percaya kepada Tuhan. Berserah. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang akan memberikan kekuatan kepadaku. Amin. Dan ini serius. Saya tidak mau berteori. Bapak-bapak, ibu-ibu, opa, oma, saudara-saudari, Anda jangan berpikir, mau berteori. Tidak. Saya katakan, jangan berteori. Kalau Anda berdoa, Kiraiman Ilahi, Anda menyanyikan lagu Yesus, Engkau andalanku. Anda mungkin juga berdoa rosario, atau Anda mengikuti perayaan Ekaristi, atau Anda menyambut tubuh Kristus. Benar-benar sadari itu memberikan kekuatan untuk Anda. Memberikan kekuatan, bukan teori. Karena kalau Tuhan kita mati di kayu salib, saudara-saudari. Tuhan kita menderita di salib. Berarti penderitaan itu ada. Real, konkret. So,
jangan ditolak penderitaan itu. Karena Tuhan kita juga menderita. Saudara-saudari, banyak orang takut miskin. Banyak orang takut menderita. Banyak orang takut sakit. Banyak orang takut susah. Why? Mengapa? Karena Tuhan kita sakit. Tuhan kita menderita. Tuhan kita juga dipaku. Tuhan kita mengalami penderitaan yang mengerikan, saudara-saudari. Anda belum lama nih mengikuti jalan salib, kan? Peristiwa salib. Itu bukan teori, itu bukan cerita sinetron drama Korea. Bukan. Itu real, nyata, saudara-saudari. So, kalau Anda menderita, saya menderita. Mengapa kita mengeluh? Mengapa kita mengatakan, Tuhan, why me? Mungkin Tuhan mengatakan, why not? Because I love you so much. Sebab aku mencintaimu. Saudara-saudari, ingat, setan bisa memberikan kekayaan. Kuasa kegelapan, Lucifer, bisa memberikan kemuliaan dunia. Yang dicari, yang diimpikan. Tetapi setan, kuasa kegelapan, tidak bisa memberikan kedamaian. Setan tidak bisa memberikan kedamaian. Dan kedamaian itu hanya dalam Tuhan. Tetapi untuk mendapatkan kedamaian itu, tetapi untuk mendapatkan berkat yang luar biasa dari Tuhan, tidak bisa dihadapi dengan enak-enak. Tidak bisa. Wow. Berjuanglah melalui pintu yang sempit. Karena lebarlah pintu menuju kecelakaan, kesengsaraan, penderitaan abadi. Artinya apa? Untuk mengikuti Tuhan, Anda tidak bisa lepas dari penderitaan. Dan saya tidak berteori. Kalau hari ini, siang ini, hari ini saya berkata, meninabubukan Anda, dan saya tidak mengatakan kebenaran mengenai arti penderitaan. Saya salah, saudara-saudari. Saya dimarahi Tuhan Yesus. Karena kebenarannya adalah salib. Salib lambang penghinaan. Tapi bagi kita, pengikut Kristus, salib lambang kemenangan. Penderitaan bukan kehancuran. Tapi bagi kita, pengikut Kristus, penderitaan adalah jalan menuju kemuliaan. Penderitaan adalah jalan menuju kemuliaan. Dan tidak ada jalan lain. Tidak ada. Tidak ada. Saya memang berat mengatakan hal ini. Tidak ada, saudara-saudari, jalan yang lain. Tidak bisa. Tidak bisa mencari jalan alternatif. Kalau Anda dari Surabaya, ya orang-orang Surabaya, mohon maaf yang di luar Surabaya, kalau pergi ke Malang, dari Surabaya, bisa jalan alternatif banyak, saudara-saudari. Banyak. Tetapi, sekarang, kalau menuju kepada Tuhan, jalannya cuma satu. Salib. Tidak ada. Serius. Nyun sewu. Mohon maaf. Cuma satu. Hanya satu jalan. Salib. Tidak ada jalan lain. Karena Yesus berkata, barang siapa mau menjadi pengikutku. Perhatikan. Barang siapa mau menjadi pengikutku, hendaklah menyangkal diri, memanggul salibku setiap hari, dan mengikuti aku. Barang siapa mau menjadi muridku, hendaklah dia menyangkal diri. Menyangkal diri itu apa? Kita maunya itu enak, maunya itu seneng, maunya itu enjoy. Tapi tidak bisa. Sorry. I'm sorry, really. This is your problem. Inilah masalahmu. My problem. Kita carinya enak. Carinya enak, saudara-saudari. Dan memang berat. Salib itu berat. Perjuangan menuju Tuhan itu berat. Hadiahnya surga. Kalau nggak berat, hadiahnya kipas angin, blender, saudara-saudara. Iya, serius. Kalau hadiahnya sederhana, perjuangannya sederhana, hadiahnya blender, kipas angin, payung, obralan, saudara-saudara, payung itu obralan. Tetapi karena salibnya berat, penderitaan berat, hadiahnya surga. Wow, surga. So, never give up. Jangan pernah menyerah. Amin. Jangan pernah menyerah. Tapi berserahlah kepada Tuhan.
Dia yang akan memberikan kita kekuatan. Teruslah bersandar hidupmu pada Tuhan. Dalam situasi apapun, bersandar pada Tuhan. Tuhan, menangislah di dalam Tuhan. Menangislah di dalam Tuhan. Saya tahu berat, hidup ini berat, saudara-saudara. Ini berat. Saya mengalaminya. 26 tahun jadi pastor, saya mengalaminya. Mengalaminya, saudara-saudari. Apalagi di Papua. Aduh, saya mengalami. Berat. Tetapi, saat saya fokus kepada Tuhan, saya ulangi. Saat saya fokus, pada saat Anda mengalami penderitaan, saya mengalami penderitaan, fokuslah hanya kepada Tuhan. Dan pada saat Anda fokus kepada Tuhan, mengarahkan hati pikiran kepada Tuhan, maka yang terjadi adalah penderitaan akan menjadi lebih ringan. Yesus pada saat menderita di salib, fokus Yesus hanya memuliakan Bapa. Oleh karena itu, Yesus tidak lagi mengalami derita, tetapi Yesus mengalami kemuliaan. Saudara-saudari yang terkasih, pada saat saya menderita, fokuslah hanya kepada Tuhan. Fokuslah. Serius, saudara-saudari. Tuhan mengasihi Anda. Tuhan mencintai Anda. Tuhan ingin Anda berjuang, terus berjuang dalam hidup ini. Dan jangan pernah gentar di dalam kehidupan ini. Karena kita tidak sendiri. You are not alone. Anda tidak sendiri. Anda bersama Tuhan. Saudara-saudari, Anda bersama Tuhan. Amsal 16 ayat 3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Saya ulangi, Amsal 16 ayat 3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencana. Kalau Anda menyerahkan tindakan Anda, pikiran Anda, hidup Anda, masalah Anda kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu, saudara-saudari. Kalau rencana Anda gagal, rencana Anda tidak sesuai dengan apa harapan, pertanyaannya adalah, apakah Anda sudah berserah kepada Tuhan? Apakah Anda sudah berserah kepada Tuhan? Surat Rasul Paulus kepada umat di Korintus, surat 2 Korintus 12:10. 2 Korintus 12:10 mengatakan apa? Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam segala siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Jika aku lemah, aku kuat. Jika aku lemah, aku kuat. Hello! Jika aku lemah, aku kuat. Serahkanlah kepada Tuhan, saudaraku. Serahkanlah segala rencanamu, masalahmu. Pada saat engkau lemah, pada saat saya lemah, Tuhan menguatkan Anda, saudara-saudara. Fokuslah, bukan pada deritamu, bukan masalah hutangmu, bukan pada masalahmu. Fokuslah, bukan pada masalahmu. Bukan. Fokuslah, bukan pada masalahmu. Fokuslah kepada Tuhan. Meskipun diiringi derai air mata, diiringi sakitnya badan, beratnya beban, fokuslah hanya kepada Tuhan. Saudara-saudariku, saya berempati dengan Anda. Saya bisa merasakan kesusahan Anda, karena saya pun orang susah. Saya juga mengalami banyak penderitaan di dalam pelayanan saya. Bukan sekali, dua kali saya mengalami beban berat dalam hidup ini. Saya tidak berteori. Dari kecil saya susah. Saya terlahir dari keluarga miskin, saudara-saudari. Saya harus berjuang dari kecil untuk membantu orang tua saya. Dan jadi pastor pun bukan pastor di kota. Saya pastor di pedalaman. Sampai saat ini pun pastor di pedalaman. Bukan pastor enak-enak di kota. Mohon maaf, saya tidak menyindir para pastor yang di kota. Bukan pastor yang ketemu umat berkata dalam romo, dan bla 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 bla. Tidak. Saya berhadapan dengan orang-orang yang saya harus rendah hati lebih dulu untuk melayani. Jadi kalau saya berkata, aku datang untuk melayani, itu bukan teori. Bukan teori. Saya mengalami bagaimana saya menangis dengan menyanyikan lagu. Melayani, melayani, lebih sungguh. Saya menangis dengan menyanyi lagu itu. Karena saya bertanya, Tuhan, apakah aku sudah sungguh melayani? Apa yang saya katakan bukan teori,
Tetapi kenyataan yang saya hadapi. Tapi pada saat saya berserah kepada Tuhan. Pada saat saya berserah kepada Tuhan. Pada saat saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Pada saat saya menyerahkan rencana pada Sang Kerajaan Ilahi. Everything will be okay. Semua menjadi baik, saudara-saudara. Dan ini harus Anda pegang. Penderitaan akan selalu ada. Sampai kapanpun, bahkan sampai kita menjelang mati. Penderitaan selalu ada. Tetapi, saudara-saudari, iman harus lebih kuat dari Anda. Saudara-saudara yang terkasih, penderitaan selalu ada. Saya garis bawahi. Penderitaan selalu ada. Sampai kapanpun. So, jangan menyerah. Amin, saudara-saudari. Jangan pernah menyerah. Jangan mau kalah dengan setan yang akan terus mengganggu Anda mengatakan, lihat Tuhan tidak menolong. Cari Ibu Desi. Anda akan diejek. Lihat Tuhanmu tidak akan menolong. Anda diejek begitu. Nah, sejauh mana iman Anda? Sejauh mana Anda sungguh percaya? Bahwa habis gelap terbitlah terang. Ada pelangi sehabis badai. Apakah Anda percaya itu? Anda harus menjalaninya, bukan diteorikan. Saya tahu ada kesulitan, dan jalan kesulitan itu ada dan memang harus dilewati. Sampai kapan Romo? Sampai kapan Romo? Sampai kapan Romo? Sampai kita mati, saudara-saudari. Terus, ya sudah. Mau bagaimana lagi? Yesus pun mati di kayu salib, saudara-saudari. Tapi setelah itu mengalami kebangkitan. Anda dan saya pun akan mengalami kebangkitan, saudara-saudara. Apa arti Paskah sebenarnya untuk Anda dan saya? Apa arti bangkit untuk Anda dan saya? Apa arti Paskah bagi Anda dan saya? Paskah artinya adalah kita bangkit dari keterpurukan, kita bangkit dari dosa dan hanya fokus kepada Tuhan. Ini serius, saudara-saudari yang terkasih. Saya tidak berteori dengan Anda. Saya tidak berteori. Tetapi hari ini, saya mengajak Anda untuk apa? Untuk apa? Untuk berserah dan bukan menyerah. Kepada siapa? Kepada siapa? Kepada Yesus, Sang Kerajaan Ilahi. Serahkanlah hidup Anda. Biarkanlah Roh Tuhan bertindak. Maka rencana akan terjadi seturut kehendak Anda. Pada saat Anda sungguh berserah. Sampai kapan? Kita tidak tahu. Jangan bertanya sampai kapan. Tapi bertanyalah. Tuhan, mungkinkah aku mendapat kekuatan? Mungkin. Mungkinkah aku dapat bertahan? Mungkin. Bagi Tuhan, tidak ada kata tidak mungkin. Semuanya mungkin. Saudara-saudari, hanya itu yang bisa saya bagikan kepada Anda. Teruslah berjuang dan jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Apapun yang terjadi, jangan sampai harta dunia, jangan sampai sakitnya badan, jangan sampai pangkat jabatan dan lain sebagainya membuat Anda kehilangan Tuhan. Hello, saudara-saudariku, jangan sampai harta, jabatan, kesehatan membuat Anda kehilangan Tuhan. Anda sudah mendapatkan Tuhan, Anda sudah bersama dengan Tuhan. Teruslah percaya. Tuhan memberkati Anda dan jangan pernah menyerah, tapi berserah. Berkah dalam. Saya kembalikan kepada panitia. Terima kasih Romo Lulus Widodo. Romo, Luar boleh biasa tanya ya, Romo? renungan yang indah. Terima kasih Romo. Meneguhkan iman Romo, kami, menyejukkan tanya? hati dalam pemahaman. Lebih dalam tentang hidup bukan menyerah, tetapi berserah kepada Sang Kerajaan Ilahi. Terima kasih Romo, berkat dalam. Romo, Semoga boleh tanya, Romo? karya Romo selalu diberkati Tuhan dimanapun berada. Tolong, Bu, host, handphone Ya. saya di-share kepada umat biar kalau mau tanya langsung ke saya saja. Oh ya, Umat, silakan tolong tanya langsung kepada ke saya. handphonenya Romo aja. Catat atau ya, ke- 0813 Ya, 0813 1805 1805 0306. 0306. Saya ulangi, 0813 0813 1805 0306. Ya, Romo 0813 1805 0306. Yang mau tanya, yang tidak puas, yang mau protes, silakan.
Ya. Kasih Romo. Terima kasih Romo. Romo, mohon Romo untuk ini mengakhiri pertemuan